Legenda boneka misterius 3. Misteri si Galgel. Di sebuah desa di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara, hidup seorang raja Batak yang sangat mencintai putra tunggalnya, Raja Manggala. Sang putra dikenal sebagai pemuda gagah, bijaksana, dan menjadi harapan besar bagi kerajaan kecil itu. Namun malang tak dapat ditolak. Raja Manggala meninggal mendadak karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Kesedihan mendalam melanda raja, rakyat, dan seluruh penjuru lembah. Tak sanggup menerima kenyataan, sang raja memerintahkan para tukang kayu terbaik untuk membuat sebuah boneka kayu menyerupai wajah dan tubuh putranya. Boneka itu diberi nama si Galgel, yang dalam bahasa Batak berarti yang menari dengan lemah gemulai. Dengan sistem tuas dan tali, boneka itu dapat digerakkan seolah-olah sedang menari. Sejak saat itu, setiap upacara kematian diadakan, boneka itu akan menari menggantikan kehadiran anaknya yang telah tiada. Namun, desas-desus segera muncul. Warga sekitar mulai memperhatikan bahwa kadang-kadang si Galgel menari tanpa ada yang menggerakkan tali. Suaranya mengeluarkan bunyi kayu berderak, dan matanya seperti mengedip perlahan. Bahkan ada yang bersumpah melihat air mata mengalir dari mata kayu boneka itu saat upacara tertentu. Konon, pada malam-malam tertentu, jika mantra kuno Batak dibacakan oleh dukun yang mewarisi ilmu raja terdahulu, si Galgel bisa bangkit dan menari dengan sendirinya. Tarian itu tidak hanya gerakan biasa, tetapi seperti mencerminkan kesedihan, penyesalan, dan kerinduan yang mendalam dari alam lain. Para tetua percaya bahwa roh Raja Manggala benar-benar masuk ke dalam boneka itu setiap kali upacara dipenuhi dengan doa dan sesaji yang tepat. Seorang pemuda desa pernah mencoba mencuri boneka si Galgel untuk dijual ke kolektor barang antik di Medan. Tapi di malam ia mencurinya, ia hilang secara misterius. Esoknya, warga menemukan boneka itu telah kembali ke tempat semula, dengan posisi tangan menunjuk ke arah rumah si pencuri, dan sehelai rambut manusia melekat di pundaknya. Sejak kejadian itu, boneka si Galgel diperlakukan dengan hormat, disimpan dalam bilik khusus di rumah adat, dan hanya dikeluarkan dalam upacara kematian. Bagi mereka yang tidak memiliki keturunan, boneka itu dipercaya sebagai penjaga transisi roh, mengantar arwah ke alam leluhur agar tidak gentayangan di bumi. Beberapa wisatawan yang menyaksikan tarian si Galgel melaporkan merasa merinding, bahkan menangis tanpa sebab. Ada pula yang merasa diikuti setelah melihat tarian itu, dan mengalami mimpi didatangi oleh pemuda berpakaian adat Batak, menari di tengah kabut Danau Toba, lalu menghilang ke dalam air. Legenda si Galgel menjadi pengingat akan kekuatan cinta seorang ayah, dan batas tipis antara dunia nyata dan dunia arwah. Ia bukan sekadar boneka, tetapi perwujudan duka, harapan, dan mungkin dendam yang belum selesai. Dan hingga kini, masyarakat Batak percaya, jika kau menatap mata si Galgel terlalu lama, kau bisa melihat sosok Raja Manggala berdiri di belakangmu, tersenyum, lalu menghilang dalam bayang-bayang. Legenda Lingkreng Dal dari Tiongkok. Di sebuah desa terpencil di Provinsi Sichuan, Tiongkok, hiduplah seorang pengrajin boneka tua bernama Lau Min. Ia terkenal karena keahliannya membuat boneka porselen yang indah dan menyerupai manusia. Namun, boneka terakhir yang dibuatnya berbeda dari yang lain. Boneka itu memiliki mata yang seolah bisa berkedip, kulit porselen yang pucat seperti mayat, dan rambut hitam panjang yang terbuat dari rambut manusia sungguhan. Lau Min menyebutnya boneka Lingkreng, boneka yang menetap. Boneka itu tidak pernah dijual. Ia diletakkan di ruang kerja Lau Min dan tidak pernah dipindahkan. Tapi desas-desus pun mulai menyebar di desa. Setiap malam, orang-orang yang melewati bengkel tua itu mendengar suara langkah kaki kecil, dentingan porselen, dan nyanyian anak-anak yang lirih dari balik jendela. Namun ketika diperiksa keesokan harinya, tidak ada apapun yang aneh kecuali posisi boneka yang selalu berubah. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumah Lau Min. Ia menemukan boneka itu sendirian di meja dan membawanya pulang, mengira benda itu bisa dijual dengan harga tinggi di kota. Namun sejak malam pertama, kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk. Ia merasa diawasi terus-menerus, mendengar bisikan di kamarnya,
dan menemukan mainan-mainan kecil berserakan yang tak pernah ia miliki. Ketika pencuri itu mencoba membuang boneka itu ke sungai, boneka itu kembali muncul di ranjangnya dengan pakaian yang basah dan mata yang menatap marah. Dalam kepanikan, ia membakar boneka itu, tapi api tidak melukai boneka sama sekali. Justru keesokan harinya, si pencuri ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh kaku seperti porselen dan wajah membiru seolah dicekik. Berita itu sampai ke telinga Laumin yang langsung datang ke tempat kejadian. Ia membawa boneka itu kembali dan mengurung diri di rumahnya. 3 hari kemudian, Laumin ditemukan meninggal dalam posisi duduk di hadapan boneka Linggring dengan mata terbuka lebar dan wajah penuh ketakutan. Anehnya, boneka itu tampak tersenyum untuk pertama kalinya. Setelah kematian Laumin, rumahnya dibiarkan kosong. Namun warga desa tetap mendengar suara dari dalam suara tangisan, tawa kecil, dan kadang bunyi gerakan boneka yang berderak-derak. Beberapa anak kecil yang penasaran mengintip melalui jendela, mengaku melihat boneka itu berjalan di dalam rumah. Kadang duduk menghadap ke arah jendela, menatap mereka. Legenda mengatakan bahwa boneka itu dihuni oleh arwah anak perempuan yang mati muda karena penyakit, dan jiwanya berpindah ke dalam boneka ketika orang tuanya meminta pertolongan pada Laumin untuk menyimpan kenangan. Namun roh anak itu terlalu kuat dan akhirnya menguasai boneka sepenuhnya, tidak hanya tinggal, tapi bertahan dan mencari perhatian. Penduduk desa menyebut boneka itu sebagai Yuhan Wawa, boneka berjiwa gentayangan. Beberapa paranormal mencoba menyegel rumah itu, tapi tak satu pun berhasil. Boneka itu selalu kembali ke tempat semula, duduk di kursi kayu tua, menunggu seseorang masuk dan menemaninya. Kini, rumah Laumin dianggap tempat terkutuk. Tak seorang pun berani mendekat saat malam tiba. Dan di kalangan anak-anak muda, berkembang tantangan urban legend, siapa yang berani menatap mata boneka Linggring selama 1 menit tanpa berkedip. Tak satu pun yang berhasil. Konon, jika kau melihat langsung ke matanya, dia akan mengikutimu pulang. Legenda jaran penoleh boneka wayang golek mistis dari Jawa. Di sebuah dusun sunyi di lereng Gunung Merapi, terdapat seorang dalang tua bernama Ki Reksowiratmo. Ia adalah keturunan dalang keraton yang terkenal. Akan kepiawaiannya memainkan wayang golek. Dari semua wayang yang dimilikinya, satu paling disakralkan wayang yang disebut jaran penoleh. Berbentuk kuda berleher lentur yang bisa menoleh ke kiri dan kanan saat dipentaskan. Konon, wayang itu diwariskan oleh leluhur yang dulu mengabdi pada Mataram dan tidak boleh dimainkan sembarangan. Wayang jaran penoleh berbeda dari yang lain. Tubuhnya terbuat dari kayu jati tua yang konon diambil dari pohon yang tumbuh di dekat makam kuno. Matanya berwarna merah delima dan kepalanya dapat bergerak sendiri seolah hidup. Wayang itu hanya boleh dimainkan dalam pertunjukan ritual, bukan untuk hiburan biasa. Namun karena godaan materi, suatu malam Ki Reksowiratmo menerima undangan untuk memainkan wayang tersebut dalam acara pesta ulang tahun orang kaya dari kota. Sejak malam pertunjukan itu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Ki Reksowiratmo sering mendengar suara derap kaki kuda di dalam rumahnya pada tengah malam. Wayang-wayang lain di raknya bergetar sendiri setiap kali jaran penoleh digerakkan. Bahkan, beberapa warga desa mengaku melihat sosok kuda berkepala manusia berlari di jalan setapak menuju makam tua. Istrinya mulai sakit tanpa sebab, dan anak-anaknya sering ketindihan makhluk tak kasat mata. Ki Reksowiratmo merasa bersalah dan mencoba mengembalikan wayang tersebut ke dalam peti pusaka yang dikunci rapat. Namun wayang itu selalu ditemukan kembali di luar, duduk di atas panggung kecil di ruang tamu, dengan kepala yang menoleh pelan ke arahnya. Akhirnya, ia mendatangi seorang sesepuh spiritual di desa sebelah. Dari sana ia mendapat jawaban mengejutkan. Jaran penoleh bukan hanya boneka. Ia adalah perwujudan dari prajurit kerajaan yang dulu dikutuk menjadi roh penjaga kerajaan karena membangkang perintah raja. Roh itu bersemayam dalam wayang dan hanya bisa tenang jika diperlakukan dengan hormat dan digunakan dalam pementasan suci. Ki Reksowiratmo pun melakukan upacara ruatan wayang dengan sesaji, tembang, dan doa-doa Jawa kuno. Namun malam setelah ruatan, Ki Reksowiratmo menghilang
Ditemukan keesokan paginya di balai desa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan tangan masih menggenggam kendali, wayang dan mulut komat kamit menyebut nama leluhur. Setelah kejadian itu, warga desa memutuskan untuk menyimpan jaran penoleh di dalam lumbung adat, dikunci dan dijaga. Hanya dikeluarkan setahun sekali saat upacara bersih desa. Anehnya, setiap kali dibuka, posisi kepala wayang itu selalu berbeda seolah menoleh ke arah siapapun yang pertama kali membukanya. Legenda jaran penoleh menyebar ke seluruh Jawa. Banyak dalang muda yang ingin melihatnya secara langsung, namun tak satu pun diizinkan memegangnya. Konon, jika orang yang tak punya garis keturunan dalang mencoba memainkannya, ia akan kesurupan dan bermimpi ditunggangi oleh sosok kuda berkepala manusia yang menjerit dengan suara 1000 trompet perang. Kini, jaran penoleh tidak hanya dianggap sebagai wayang pusaka, tetapi juga simbol bahwa warisan budaya bukan sekadar benda mati. Ia adalah roh, sejarah, dan peringatan bahwa yang lama tidak boleh dilupakan, dan yang suci tidak boleh dipermainkan.